Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yanita Selviawati dengan NPM 19160118, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori menurut para ahli tentang pengembangan materi pembelajaran. Menurut Panen mengungkapkan bahwa bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Pengertian ini menjelaskan bahwa suatu bahan ajar haruslah dirancang dan ditulis dengan kaidah instruksional karena akan digunakan oleh guru untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa materi, mata pelajaran, atau bidang studi dengan topik atau subtopik yang dirancangnya. Menurut National Center for Competition Based Training, pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bahan yang dimaksudkan dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Pandangan dari ahli lainnya menyatakan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga terciptanya suatu lingkungan atau suasana yang menyenangkan untuk siswa belajar. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peran seorang guru dalam merancang atau menyusun bahan ajar sangatlah menentukan keberhasilan proses belajar dan pembelajaran melalui sebuah bahan ajar. Selanjutnya yaitu teori menurut ahli tentang pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran secara umum adalah alat atau sarana atau perantara yang digunakan dalam proses belajar mengajar dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta memantapkan apa yang dipelajari dan membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas. Menurut Scrum 1977 didefinisikan media pembelajaran adalah sebuah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sedangkan menurut Bladner Porris, media pembelajaran atau sering disebut dengan alat peraga sangat penting untuk dipakai dalam tiap pembelajaran sebab siswa dapat mengingat 50% dari bahan pelajaran yang dilihatnya. Tetapi kira-kira hanya 10% saja dari bahan pelajaran lisan. Media pembelajaran yang biasanya digunakan untuk peserta didik adalah gambar, papan tulis, benda alam, bagan, papan flanel, peta, template, video, animasi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu teori menurut ahli tentang pengembangan sumber belajar. Menurut Sanjaya 2010 pada halaman 228, sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi di sini tidak hanya berupa hasil belajar, namun ditinjau juga dari proses interaksi siswa dengan berbagai macam sumber yang dapat merangsang siswa dengan berbagai macam sumber yang dapat merangsang siswa untuk belajar dan mempercepat pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajarinya. Sumber belajar dalam pendidikan dan pelatihan menurut Percival dan Ellington 1988 dalam kutipan buku Sitepu berpendapat bahwa sumber belajar yang dipakai dalam pendidikan dan pelatihan adalah sebuah sistem yang terdiri atas sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja individual. Sumber belajar yang disebut media pendidikan atau media instruksional. Baik, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.